Tentunya saat ini belum tepat, karena memang satu kita bicara pandemi kita belum selesai ya, baru nanti diperkirakan pertengahan tahun, baru mudah-mudahan bisa menjadi endemi ketika Omikron sudah berhasil kita tanggulangi, vaksin sudah meningkat ya signifikan. Sekarang ini tentunya masih kita tanggulangi bersama. Kemudian yang kedua, kita bicara mengenai pemulihan ekonomi. Kita tahu bahwa tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kita masih rendah, ya 3,69% atau 3,7%. Setelah kita terpuruk tahun 2020 ya 2,07 ya persen. Nah, kita belum kembali kepada masa-masa sebelum pandemi. Nah, jadi ini menjadi suatu hal yang penting. Kemudian yang ketiga, kita tahu bahwa saat ini fluktuasi harga beberapa komoditi, bahan pokok itu masih berfluktuasi belum normal. Dan tentunya tadi saya dengar singkat Ibu Nina katakan yang seperti minyak juga Pertamax hari ini sudah naik ya 12.500 dari 9.500, bahkan di Indonesia Timur jadi 12.750. Nah, jadi ada kenaikan-kenaikan atau masih adanya fluktuasi dalam kebutuhan pokok. Nah, dari tiga hal ini saja tentunya kita berharap, Aprindo sudah sampaikan kepada pemerintah dalam berbagai kesempatan bahwa saatnya sekarang belum tepat ketika PPN langsung diberlakukan 11%. Walaupun 11 kebutuhan pokok belum dikenakan per tanggal 1 April ini, tetapi sudah masuk di dalam objek PPN. Sehingga sewaktu-waktu ketika ada PMK, karena dalam Undang-Undang HPP itu sudah ditetapkan, sehingga bisa aja dalam satu waktu PMK dikeluarkan yang 11 kebutuhan pokok itu, beberapanya nanti bisa juga jadi dikenakan PPN. Tapi at least yang 11 kebutuhan pokok ini juga belum menyentuh semua kebutuhan pokok masyarakat, misalnya minyak goreng. Minyak goreng itu tetap dikenakan PPN karena tidak masuk dalam 11 kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN 11% pada saat ini. Nah, otomatis pasti kalau minyak gorengnya kena PPN 11%, ya harga HET udah lebih nggak mungkin lagi terjangkau untuk minyak goreng curahnya itu. Pasti akan tembus dari HET. Apalagi juga yang di harga keekonomian pasti akan naik. Nah, jadi dengan kata lain, semuanya ini ketika masih bisa ditunda atau masih bisa katakanlah di delay beberapa saat melalui tentunya evaluasi dan monitoring, ini sangat baik karena kita berharap tentunya di bulan April Mei ini kita bisa mengulang sejarah kuartal pertama, kuartal kedua maksud saya di tahun 2021 ketika pertumbuhan kuartal kedua tahun lalu bulan yang sama April dan Mei sampai 7,07%. Nah, dengan kondisi adanya kenaikan ini, selain fluktuasi harga dan lain sebagainya, pasti akan mengkontribusi inflasi dan akan menimbulkan dampak kepada sentimen masyarakat yang berujung juga tiada lain kepada masalah daya beli. Nah, ini tentunya harapan 7,07% atau 7% seperti kuartal kedua di tahun 2021, tentunya di kuartal ini ya kita nggak bisa berharap banyak ya, karena adanya termasuk salah satunya kenaikan PPN 11% ini. Baik, Pak Roy, ini kan kalau kita melihat mudik atau lebaran tahun ini kan juga menjadi harapan juga untuk bisnis retail. Tapi di sisi lain, selain PPN naik, Pertamax naik, lalu juga harga komoditas ini masih terus volatil. Lalu seperti apa proyeksi Aprindo terkait dengan bisnis retail di kuartal 2 2022 ini? Ya pasti kita tergerus ya. Kalau sudah adanya fluktuasi harga, kemudian juga adanya juga peningkatan PPN, selain yang 11 kebutuhan pokok. Kalau yang di retail kan yang berhubungan dengan 11 kebutuhan pokok itu ya. Berarti semua produk yang hampir sekitar 30.000 stoki per unit atau tipe produk yang ada di supermarket, hypermarket pasti juga akan dikenakan 11% sekarang. Nah, otomatis akan ada penahanan belanja atau pengurangan basket size atau nilai belanja. Nah, ini dampaknya kepada kontribusi konsumsi rumah tangga nantinya. Dan konsumsi rumah tangga ketika terdampak, ya itu tadi pertumbuhan ekonomi kita yang di kuartal kedua tahun lalu kita sempat menggoreskan yang tertinggi ya 7,07%. Bagaimana kita mau mencapainya? Ya, kalau sudah tergerus di konsumsi rumah tangga, karena konsumsi rumah tangga masih kontributor terbesar tahun lalu 55,6% dari PDB kita.
Nah, itu tentunya yang menjadi signifikansi pasti terdampak juga industri retail atau juga dalam hal ini kita lihat makronya konsumsi rumah tangga.